Prabu Siliwangi. Selama ini, maung atau macan sebagai simbol telah melekat pada kebudayaan masyarakat Sunda. Simbol dan mitos maung juga menyimpan filosofi serta berfungsi sebagai sistem pengetahuan masyarakat berkaitan dengan lingkungan alam. Hal itu yang kemudian menjadi kearifan lokal masyarakat Sunda di Jawa Barat. Namun mitos maung yang dilekatkan pada sejarah Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran telah terpatahkan oleh serangkaian bukti dan catatan sejarah. Demikian penelusan Hiski Darmayana, seorang kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, cabang Sumedang dan alumni Antropologi Fisip Universitas Pajajaran, tentang simbol maung yang dianggap sebagai jelmaan Prabu Siliwangi. Hiski menegaskan, sebuah fakta sejarah, identifikasi maung sebagai jelmaan Prabu Siliwangi dan pengikutnya merupakan kekeliruan dalam menafsirkan sejarah. Hal inilah yang perlu diluruskan agar generasi berikutnya, khususnya generasi baru etnis Sunda, tidak memiliki persepsi yang keliru dengan menganggap mitos maung Siliwangi sebagai realitas sejarah. Menurutnya, kekeliruan mitos maung hanya salah satu dari sekian banyak pembengkokan sejarah di negeri ini yang perlu diluruskan. Hendaknya kita jangan takut menerima realitas sejarah yang mungkin berlawanan dengan keyakinan kita selama ini, karena sebuah bangsa yang tidak takut melihat kebenaran masa lalu dan berani memperbaikinya demi melangkah menuju masa depan akan menjelma menjadi bangsa yang memiliki kepribadian tangguh, ujar Hiski. Mitos maung. Simbol maung dalam masyarakat Sunda terkait erat dengan legenda menghilangnya N.G. Ahyang, Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran yang dipimpinnya pasca penyerbuan pasukan Islam Banten dan Cirebon yang juga dipimpin oleh keturunan Prabu Siliwangi. Konon, untuk menghindari pertumpahan darah dengan anak cucunya yang telah memeluk Islam, Prabu Siliwangi beserta para pengikutnya yang masih setia memilih untuk tapadrawa di hutan sebelum akhirnya N.G. Ahyang. Berdasarkan kepercayaan yang hidup di sebagian masyarakat Sunda, sebelum Prabu Siliwangi N.G. Ahyang bersama para pengikutnya, beliau meninggalkan pesan yang kemudian hari dikenal sebagai Wangsit Siliwangi. Bagaimanapun, masih banyak kalangan yang mempertanyakan validitas dari Wangsit itu sebagai fakta sejarah. Wangsit, bagi sebagian masyarakat Sunda itu syarat dengan filosofi kehidupan, menjadi semacam keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bermetamorfosa menjadi maung, harimau, setelah tapadrawa, bertapa hingga akhir hidup di hutan belantara. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah pernyataan atau Wangsit Siliwangi itu bermakna sebenarnya ataukah hanya kiasan? Realitasnya, hingga kini masih banyak masyarakat Sunda, bahkan juga yang non-Sunda, meyakini metamorfosa Prabu Siliwangi menjadi harimau. Kian Santang memeluk Islam. Kisah lain yang berkaitan dengan menjelmanya Prabu Siliwangi menjadi harimau adalah legenda hutan Sancang atau Leuweung Sancang di Kabupaten Garut. Konon di hutan inilah Prabu Siliwangi beserta para loyalisnya menjelma menjadi harimau atau maung. Proses penjelmaannya pun terdapat dalam beragam versi. Ada yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi menjelma menjadi maung setelah menjalani tapadrawa. Tetapi ada pula sebagian masyarakat Sunda yang berkeyakinan bila Prabu Siliwangi dan para pengikutnya menjadi harimau karena keteguhan pendirian mereka untuk tidak memeluk agama Islam. Menurut kisah tersebut, Prabu Siliwangi menolak bujukan putranya yang telah menjadi Muslim, Kian Santang, untuk turut memeluk agama Islam. Keteguhan sikap itu yang mendorong penjelmaan Prabu Siliwangi dan para pengikutnya menjadi maung. Akhirnya, Prabu Siliwangi pun berubah menjadi harimau putih, sedangkan para pengikutnya menjelma menjadi harimau loreng. Hingga kini kisah harimau putih sebagai penjelmaan Siliwangi itu masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat di sekitar hutan Sancang. Bahkan, kisah ini menjadi semacam kearifan lokal, local wisdom. Menurut masyarakat di sekitar hutan, bila ada pengunjung hutan yang berperilaku buruk dan merusak kondisi ekologis hutan, maka ia akan berhadapan dengan harimau putih yang tak lain adalah Prabu Siliwangi. Tidak masuk akal memang, namun di sisi lain, hal demikian dapat dipandang sebagai sistem pengetahuan masyarakat yang berhubungan dengan ekologi. Masyarakat Leuweung Sancang telah menyadari arti pentingnya keseimbangan ekosistem kehutanan, sehingga diperlukan instrumen pengendali perilaku manusia yang seringkali berhasrat merusak alam. Dan mitos harimau putih jelmaan Siliwangi lah yang menjadi instrumen kontrol sosial tersebut. Namun, serangkaian kisah yang mendeskripsikan korelasi antara Prabu Siliwangi dengan mitos maung itu tetap saja menyisakan pertanyaan besar, apakah itu semua merupakan fakta sejarah? Siapa Prabu Siliwangi sebenarnya dan dari manakah mitos maung itu muncul pertama kali? Diceritakan Raden Pamanah Rasa menikah dengan Nyi Subang Larang dan dari hasil perkawinan ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyi Mas Rarar Santang dan Raden Kaan Santang. Dalam versi Babat Tanah Sunda Babat Cirebon, ketika Raden Pamanah Rasa naik tahta dengan gelar Prabu Siliwangi dan memerintah Pajajaran, ia dihasut oleh Ki Buyut Kalibrata untuk tidak tunduk pada Cirebon yang dipimpin oleh cucu Prabu Siliwangi Syarif Hidayatullah.
Kala itu Syarif Hidayatullah menyerukan kepada sebagian penduduk Pajajaran untuk memeluk agama Islam. Menghadapi seruan ini Prabu Siliwangi menuruti kata-kata Ki Buyut Talibrata yang menyatakan lebih baik ngayang atau menghilang, moksa dari bumi. Seketika itu juga ketika dalam pengejaran Syarif Hidayatullah istana kerajaan Pajajaran menurut cerita berubah menjadi hutan belukar. Sang Prabu dan segenap rakyatnya hilang seperti ditelan bumi dan kerajaan Pajajaran hilang pada tahun 1482 Masehi. Menurut para pujangga Sunda di masa lampau, Prabu Wangi merupakan julukan bagi Prabu Niskala Wastukancana yang berkuasa di kerajaan Sunda Galuh. Ketika itu belum bernama Pajajaran, pada tahun 1371-1475. Lalu, nama Siliwangi yang berarti pengganti Prabu Wangi merupakan julukan bagi Prabu Jayadewata, cucu Prabu Wastukancana. Prabu Jayadewata yang berkuasa pada periode 1482-1521 dianggap mewarisi kebesaran Wastukancana oleh karena berhasil mempersatukan kembali Sunda Galuh dalam satu naungan kerajaan Pajajaran. Sebelum Prabu Jayadewata berkuasa, kerajaan Sunda Galuh sempat terpecah. Putra Wastukancana, sekaligus ayah Prabu Jayadewata, Prabu Dewa Niskala, hanya menjadi penguasa kerajaan Galuh. Dipersatukannya kembali Sunda dan Galuh oleh Jayadewata, membuat beliau dipandang mewarisi kebesaran kakeknya, Prabu Wastukancana alias Prabu Wangi. Maka, para sastrawan atau pujangga Sunda ketika itu memberikan gelar Siliwangi bagi Prabu Jayadewata. Siliwangi memiliki arti pengganti atau pewaris Prabu Wangi. Jadi, Raja Sunda Pajajaran yang dimaksud dalam sejarah sebagai Prabu Siliwangi adalah Prabu Jayadewata yang berkuasa dari tahun 1482-1521. Catatan sejarah. Sejarah mencatat, ada 5 raja yang memerintah meninggal Prabu Jayadewata. Berikut ini periodisasi pemerintahan raja-raja Pajajaran pasca wafatnya Jayadewata alias Siliwangi. 1. Prabu Surawisesa 1521-1535. 2. Prabu Ratu Dewata 1535-1543. 3. Ratu Sakti 1543-1551. 4. Prabu Nilakendra 1551-1567. 5. Prabu Raga Mulia 1567-1579. Pada masa pemerintahan Raga Mulia lah, tepatnya tahun 1579, kerajaan Pajajaran mengalami kehancuran akibat serangan pasukan Kesultanan Banten yang dipimpin Maulana Yusuf, keturunan Prabu Siliwangi dengan Yusuf Larang. Prabu Raga Mulia beserta para pengikutnya yang setia tewas dan mempertahankan ibu kota Pajajaran ketika itu telah berpindah ke kawasan Pandeglang, Banten sekarang. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 atau 58 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat. Berarti Prabu Siliwangi tidak pernah mengalami keruntuhan kerajaan yang telah dipersatukannya. Raja yang mengalami kehancuran kerajaan Pajajaran adalah Prabu Raga Mulia yang merupakan keturunan kelima Prabu Siliwangi. Jadi, Raja Pajajaran terakhir ini memang menghilang, yang namun bukan menjadi maung sebagaimana diyakini masyarakat Sunda selama ini, melainkan gugur di medan tempur. Dari serangkaian bukti sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa mitos penjelmaan Prabu Siliwangi dan sisa-sisa prajurit Pajajaran menjadi harimau hanya sekedar mitos dan bukan fakta sejarah. Bila bukan fakta sejarah, dari mana sebenarnya mitos maung yang selalu melekat pada kisah Siliwangi dan Pajajaran itu berasal? Pertanyaan ini dapat menemukan titik terang bila meninjau laporan ekspedisi seorang peneliti Belanda Scipio kepada Gubernur Jenderal Foch Johannes Campurujik mengenai jejak sejarah istana kerajaan Pajajaran di kawasan Pakuan, daerah Batu Tulis Bogor sekarang. Laporan penelitian yang ditulis pada tanggal 23 Desember 1687 tersebut menggunakan hasil Vepaleigation Speciale de Verhandelingen Dewa Attempt 2 Artwork, yang artinya bahwa istana tersebut terutama sekali Raja Jawa Pajajaran sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah istana lainnya. Bahkan kabarnya salah satu anggota tim ekspedisi Scipio dan ketika sedang melakukan tugasnya. Temuan lapangan ekspedisi mengindikasikan bahwa kawasan Pakuan yang ratusan tahun sebelumnya merupakan pusat kerajaan Pajajaran yang berubah menjadi sarang harimau. Hal ini yang menimbulkan mitos-mitos bernuansa mistis di kalangan penduduk sekitar Pakuan mengenai hubungan antara keberadaan harimau dan hilangnya kerajaan Pajajaran. Berbasiskan pada laporan Scipio ini, dapat disimpulkan bila mitos maung lahir karena adanya kekeliruan sebagian masyarakat dalam menafsirkan realitas. Sesungguhnya, keberadaan harimau pusat kerajaan bukan yang aneh, mengingat kawasan tersebut sudah pasca ditinggalkan kekuasaan ratusan tahun sebelum tim Scipio melakukan ekspedisi penelitian.
Sepeninggal penduduk dan petinggi kerajaan, wilayah Pakuan berangsur menjadi suatu hal yang aneh bila akhirnya banyak harimau berjalan di kelompok itu. Bila kita telusuri secara mendalam, saya tidak akan menemukan bukti sejarah yang menghubungkan Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran dengan simbol harimau. Adapun yang mengatakan harimau pernah menjadi salah satu tokoh Sunda sekaligus orang dekat Toto. Lagi-lagi, tidak ada bukti ataupun Wangsakerta. Bahkan mengenai lambang kerajaan ada yang mengemuka menyangkut lambang Pajajaran.